Shalom semuanya, jumpa lagi dengan saya Bayu Irawan di channel PL2K BTC. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian ya. Jika saudara-saudari tahu pujian ini, kita akan nyanyikan bersama-sama. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Benar Tuhan Yesus, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Terus kuatkan dan teguhkan iman kami, ya Roh Kudus. Sebentar kami akan belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami, membuka mata kami, mencelikan mata kami, bahwa di dalam Engkau selalu ada harapan. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus selalu ada mujizat. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tema firman Tuhan hari ini yaitu tetap setia di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan. Hari-hari ini kita sebagai orang-orang percaya, saya tahu bahwa kita menjalani hari yang tidak mudah. Kita menjalani hari-hari yang penuh tantangan, penuh ujian, baik dari segala sektor yang kita alami. Tetapi firman Allah mengajar kepada kita bersama-sama bahwa ada harapan di dalam Yesus. Ada kekuatan di dalam Yesus. Ada mujizat di dalam Yesus. Dan kita tahu satu hal bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan selalu memberikan jalan keluar waktu kita mengalami kesulitan, waktu kita mengalami pencobaan, waktu kita mengalami penderitaan. Satu hal yang harus ada di dalam iman pribadi kita, tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Sesulit apapun, sesusah apapun badai yang menerpa hidup saudara dan saya hari-hari ini, kita harus tetap punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Jangan pernah mundur dari kenyataan. Jangan pernah mundur dari tantangan hidup. Hadapi setiap persoalan yang ada bersama Yesus. Karena bersama Yesus pasti kita akan melakukan perkara yang besar. Banyak sekali orang percaya hari-hari ini menjadi lemah karena mereka melihat kepada diri sendiri. Waktu kita melihat kepada diri sendiri, maka kita akan lemah, saudaraku. Tetapi waktu kita melihat Tuhan yang besar, melihat Tuhan yang ajaib, dan selalu melihat kepada firman-Nya, maka akan selalu ada kekuatan, akan selalu ada jalan keluar, akan ada selalu pengharapan. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka akan tetap berbuah meskipun di tengah-tengah situasi yang tidak mustahil, saudaraku. Meskipun di tengah-tengah situasi yang sulit, orang-orang percaya yang selalu berharap kepada Tuhan, orang-orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan, mereka akan tetap berbuah dan akan tetap segar. Dan saya ingin mengajak kepada kita bersama-sama, tetaplah setia di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang rasanya mustahil. Andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Suatu firman Allah yang akan kita baca hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-16. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bersama-sama membuka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 16 ayat yang 23 sampai 25. Kisah Para Rasul pasal ke-16 ayat yang ke-23 sampai 25. Demikian firman Allah. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Sekali lagi saya akan bacakan. Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 26.
Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka ke dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Peristiwa yang luar biasa, dan mungkin saudara-saudari pernah membaca atau mendengar firman Tuhan ini. Kita melihat bahwa Paulus dan Silas, mereka didera berkali-kali karena memberitakan Injil. Mereka dimasukkan ke dalam penjara bukan karena kejahatan, tetapi mereka masuk ke dalam penjara karena Injil yang mereka beritakan, karena nama Yesus. Dan firman Allah berkata mereka didera atau dipukulin berkali-kali karena iman percaya mereka, karena pengharapan mereka di dalam Yesus, karena pemberitaan mereka akan Injil. Mereka menghadapi risiko yang tidak main-main. Mereka menghadapi risiko yang bisa mengancam nyawa mereka, saudaraku. Tetapi kita melihat bahwa ada hal yang luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Dan satu hal yang menjadi pelajaran di dalam pembacaan kitab hari ini, yaitu mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah situasi yang sulit. Di tengah-tengah situasi yang rasanya mustahil untuk mereka bisa melihat pertolongan Tuhan. Paulus dan Silas bukannya mundur, bukannya lari dari kenyataan. Paulus dan Silas, kita lihat di dalam ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Wow, ini luar biasa, ini dahsyat. Di tengah-tengah kesakitan yang mereka alami, badan sakit karena didera, badan mereka dipukulin. Tetapi satu hal yang mereka lakukan tengah malam, firman Allah berkata, Alkitab mencatat, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Bukan dengan suara yang pelan, bayangkan. Tetapi dengan suara yang nyaring, sehingga orang-orang lain mendengarkan puji-pujian mereka, mendengarkan doa mereka. Tidak ada istilah mundur untuk ikut Yesus, saudaraku. Tidak ada istilah lari ke belakang lagi untuk melihat, untuk mengikuti Yesus. Dan ini harus menjadi satu pelajaran bagi kita. Sekali ikut Tuhan Yesus, tetaplah ikut Tuhan Yesus. Sekali iman kita percaya kepada Yesus, tetaplah percaya kepada Yesus. Sama seperti Paulus dan Silas. Penderitaan tidak menghalangi mereka untuk memberitakan Injil. Kesesakan, penderaan yang mereka alami, pemukulan. Bahkan berulang kali mereka harus keluar masuk ke penjara. Karena nama Yesus tidak membuat mereka mundur, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena mereka memiliki Allah yang hidup. Ada pengharapan, ada kehidupan yang nyata di dalam Yesus. Kita melihat, saudaraku, di tengah malam mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Pada saat mereka berdoa, di tengah-tengah kesesakan, pada saat mereka memuji Tuhan, di tengah-tengah kesesakan, hal yang luar biasa terjadi, saudaraku. Ayat 26 kita baca bersama-sama. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua.
Waktu engkau dan saya memuji Tuhan, berdoa di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, sesuatu akan terjadi. Mujizat akan terjadi. Waktu kita berdoa memuji Tuhan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, maka mujizat Tuhan akan dinyatakan. Sekali lagi saya ingin berkata kepada setiap saudara, jangan mundur. Tetap percaya, tetap setia. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang sukar, berdoalah. Naikkan pujianmu kepada Tuhan, naikkan doa-doamu kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini rasanya kaki kita terpasung. Hidup kita rasanya terpasung oleh karena persoalan. Hidup kita rasanya terhimpit oleh karena situasi. Dan saya ingin berkata, berdoalah. Bernyanyilah, naikkan puji-pujian kepada Allah. Berdoalah kepada Tuhan. Dan lihat, Tuhan akan mencurahkan keajaibannya dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu kita tetap setia, berharap, berdoa, memuji Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang susah, maka Tuhan sendiri yang akan berperang bagi kita. Maka Tuhan sendiri yang akan melakukan mujizatnya di tengah-tengah kehidupan kita. Dia akan membuka jalan, dia akan memberkati perekonomianmu, dia akan memberkati keluargamu, dia akan memberkati kehidupan pribadimu. Tetaplah setia untuk berdoa, tetaplah setia untuk memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian kepada Dia. Mungkin kita tidak dipenjara karena memberitakan Injil hari-hari ini, tapi kita dipenjara oleh karena situasi. Kita dipenjara oleh karena banyak persoalan hidup. Oh saudaraku, berdoalah. Naikkan puji-pujian di tengah-tengah kesulitanmu. Tuhan akan menghancurkan belenggu itu. Tuhan mencurahkan berkat yang luar biasa atas hidup kita. Jangan mundur, tetap percaya, tetap setia, tetap berharap kepadanya. Seperti Paulus dan Silas. Kasarnya saya mau bilang, mati pun mereka siap demi Injil. Mati pun mereka siap demi nama Yesus. Dan tidak ada istilah di dalam kamus mereka untuk mundur dari Tuhan Yesus. Saudaraku, jangan mundur dari Tuhan Yesus. Karena waktu engkau mundur dari Tuhan Yesus, maka kebinasaan yang akan kita lihat, saudaraku. Tetaplah berharap, tetaplah teguh di dalam iman. Sesusah apapun, situasi sesulit apapun hari-hari ini, apa yang kita baca di dalam firman Tuhan, waktu Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, maka Tuhan yang menghancurkan belenggu mereka. Tuhan yang menghancurkan setiap pasungan mereka. Dan Tuhan melakukan mujizat di tengah-tengah situasi yang sulit. Jadi hari ini, firman Tuhan mengajar kepada kita, tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan mundur, tetap andalkan Tuhan. Sesusah apapun, sesulit apapun, saya ingin berkata, di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus selalu ada kemenangan. Di dalam Yesus selalu ada mujizat. Saya pernah membaca tulisan yang bagus sekali. Saudara-saudari. Orang bisa bertahan hidup 40 hari tanpa makan. Dan orang bisa bertahan hidup 3 hari tanpa air. Orang bisa bertahan hidup kurang lebih 5 menit tanpa oksigen. Tetapi orang tidak bisa bertahan hidup hanya 1 detik tanpa pengharapan. Orang tidak bisa bertahan hidup hanya 1 detik tanpa pengharapan. Dengan kata lain, ketika orang tersebut tidak punya harapan lagi, maka yang ada hanyalah bunuh diri. Itu sebabnya kenapa banyak orang begitu gampang melakukan bunuh diri. Karena orang tersebut sudah tidak memiliki harapan dalam hidupnya. Dan saya ingin berkata kepada kita hari ini bersama-sama. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Ingat itu saudara. Situasi seberat apapun, sesulit apapun, di dalam Yesus selalu ada harapan. Ingat itu. Di dalam Yesus selalu ada harapan. Di dalam Yesus selalu ada harapan. Ingat itu. Tidak ada jalan buntu. Tidak ada situasi yang berat bagi Tuhan. Tidak ada
situasi yang rasanya susah bagi Tuhan. Persoalannya bagi kita hari ini, saudara, maukah kita tetap berdoa? Maukah kita tetap menyanyikan puji-pujian di tengah persoalan hidup? Maukah kita tetap setia di tengah-tengah situasi yang sulit, sama seperti Paulus dan Silas? Mereka menderita bukan karena kejahatan mereka. Mereka menderita tetapi karena mereka memberitakan Injil nama Yesus. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Dan percayalah, sekali lagi saya ingin berkata, di dalam Yesus selalu ada kekuatan. Di dalam Yesus selalu ada harapan. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Ada mujizat yang dahsyat dan ajaib. Apa yang dilakukan kepada Paulus dan Silas, itu juga yang akan dilakukan bagi hidup kita. Tetapi syaratnya, saudara-saudari, tetap setia. Tetap berharap di masa sulit, di masa susah. Di masa sulit, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, ya Tuhan. Biarlah apa yang dialami oleh saudara-saudariku yang menonton video hari ini, Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Aku tahu bahwa Tuhan mengasihi, menyayangi mereka dimanapun mereka berada. Dan aku berdoa, Tuhan, berikan terus kekuatan kepada saudara-saudara yang melihat video hari ini, Tuhan. Di tengah-tengah persoalan mereka, di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi, demi nama Tuhan Yesus, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka. Berikan jalan keluar. Hancurkan segala pasungan, hancurkan segala belenggu yang mengikat mereka. Hari ini juga Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang melakukan mujizat seperti yang dilakukan kepada Paulus dan Silas. Terima kasih Bapa. Bagimu tidak ada hal yang sukar, Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Berkati setiap para pemirsa yang menyaksikan video ini, Tuhan, dimanapun mereka berada. Perekonomiannya Engkau berkati, kesehatannya Engkau berkati, Bapa. Kehidupannya Engkau berkati, Bapa. Terima kasih. Aku menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap berpengharapan, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin.